Masiana siap Purimi Sangana. Kita nyanyikan dalam Baida Toraja. Purimi Sangana, Masiana siap Puri Sangana, Elangi Dao. Purimi Sangana, Ibu Daina, Mana Sambo Komi, Elongai Tua. Haleluya, Tatomo Puri Tua. Haleluya, Belana Yuka Muruna. Haleluya, Tatomo Puri Tua. Haleluya, Belana Yuka Muruna. Hai, puji namanya Adam dan Hawa. Kita nyanyikan bait keempat. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan nanti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan nanti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta-Mu, tenggelamkan aku. Tenanglah aku di dekat-Mu, menikmati hadir-Mu. Teduhlah aku dalam pelukan-Mu, ingin selalu dekat-Mu. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta-Mu, tenggelamkan aku. Tenanglah aku di dekat, menikmati hadir-Mu. Teduhlah aku dalam pelukan-Mu, ingin selalu dekat-Mu.
menikmati hadirmu. Teduhlah aku dalam pelukanmu, ingin selalu dekatmu. Tenanglah aku di dekatmu, menikmati hadirmu. Teduhlah aku dalam pelukanmu, ingin selalu dekatmu. Shalom. Apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada? Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini. Dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian rapi, duduk tenang bersama keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan memperpanjang masa tanggap darurat pandemik COVID-19 sampai dengan 31 Mei 2020. Oleh karena itu, kita akan beribadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing dengan tetap semangat dan sukacita. Saat ini kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 24 Mei 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 8.00 WIB dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12.00 WIB. Ibadah sekolah minggu dilakukan secara online atau daring pada hari Minggu pukul 10.00 WIB dan persekutuan remaja pada hari Sabtu pukul 16.00 WIB dan dilanjutkan dengan persekutuan pemuda pukul 18.00 WIB secara online atau daring. Yang kedua, program siaran Sapa Sahabat diadakan secara live streaming setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 19.00 WIB untuk Sapa Sahabat anak dan pukul 20.00 WIB dan Sapa Sahabat umum. Yang ketiga, katekisasi kelas baru akan dimulai pada hari Rabu 27 Mei 2020 dan diadakan secara daring atau live Instagram. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi ini, silakan mendaftar ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang keempat, kelas pembinaan pranikah sebagai prasyarat pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu 6, 13, dan 20 Juni 2020 secara online. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, silakan mendaftar ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang kelima, pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. Yang keenam, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat.
program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha. Yang punya usaha baru akan membuka usaha dan sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Yang ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esau. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedelapan, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Yang kesembilan, kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera dalam Warta Jemaat. Dan Garden of Prayer tetap dibuka setiap hari mengikuti jam kerja kantor gereja. Yang ke-10, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, dan menyertai kita untuk umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat dan tetap dapat beribadah dengan baik, dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa dan negara, dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian Creative Ministry Within God atau pelayanan
yang kreatif bersama Tuhan. Dengan pelayan firman, Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun berada, mari kita masuk saat teduh. Kita satu di dalam Tuhan yang memberikan hujan air matahari, mari memuji Dia. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Air dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin, amin, amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mengaku dosa kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa.
Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni akan hidup kami yang salah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa, diberikan berita anugerah. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar
perlu kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jemaat terkasih, mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang di dalam kerendahan hati kami. Saat ini kami memohon kiranya Tuhan menolong dan juga melengkapi setiap kami ketika kami bersama akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kami tidak dapat melangkah sendirian. Kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami, terlebih dalam situasi pandemi pada saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah setiap kami, mampukan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, namun kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik pula di tengah pergumulan dunia pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, yang akan menguraikan firman-Mu. Berkati dan tolong agar setiap hal yang akan disampaikan semua seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17. Ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di Papua, selamat pagi Papua. Untuk Bapak Ibu yang ada di Kalimantan, selamat pagi. Untuk Bapak Ibu yang ada di Sulawesi, di Sumatera, dan dimanapun berada, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama akan kembali belajar bagaimana kita boleh melayani di dalam kreativitas, bagaimana kita boleh melayani yang kreatif bersama dengan Tuhan. Hari ini di dalam doa Tuhan Yesus kita diajak untuk belajar banyak hal. Saudaraku, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana Dia yang adalah Tuhan, Dia yang di mata para murid adalah seorang guru, menunjukkan bahwa di antara mereka memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Melalui doanya, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan oleh para muridnya. Mengapa saudara? Karena doa ini terjadi beberapa saat sebelum dia ditangkap. Di dalam situasi dan kondisi yang kritis untuk para murid pada saat itu, di sanalah Tuhan hadir, berdoa, dan juga memberikan pengharapan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan satu persatu narasi doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah doa Tuhan Yesus tentang karyanya. Doa Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukannya di tengah dunia. Tema utama dari bacaan ini adalah berbicara tentang karyanya dan juga berbicara tentang kemuliaannya. Nah, berbicara tentang kemuliaan, lalu kemudian bisa muncul pertanyaan, apakah dia menginginkan kemuliaan? Apakah Yesus gila kemuliaan? Saya rasa jawabannya tentu tidak, saudaraku. Melalui doa Tuhan Yesus ini, kita diajak belajar untuk memahami
bahwa kemuliaan yang diterima oleh Yesus itu juga menjadi kemuliaan Bapanya. Kalau kita bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat 1b, di sana dikatakan, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bagian ini memang mengacu pada karya keselamatan yang sedang Tuhan Yesus kerjakan di tengah dunia. Maka dengan dia menyelesaikan tugasnya, dengan dia menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, dia yang adalah Bapa juga turut dimuliakan. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan Bapanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kembali kita refleksikan bagaimana dengan pelayanan, bagaimana dengan tugas yang saat ini ada di hadapan kita, baik sebagai pribadi ataupun sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah gereja. Pertanyaan yang penting, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita? Apakah kita sudah mengerjakan tugas kita dengan sebaik mungkin? Mengapa saudara? Karena kita baik secara pribadi ataupun sebagai sebuah gereja, kita semua ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah melanjutkan karyanya. Dia naik ke sorga, itu berarti ada satu tugas yang diestafetkan untuk saudara dan saya. Dan kita harus melanjutkannya bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana kita tahu bahwa dia sudah menyelesaikan karyanya di dunia, itu dengan baik dan bahkan dengan sangat baik, teramat baik. Mengapa? Karena dia melakukannya di dalam totalitas. Dia memberikan semuanya, dia melakukan semuanya itu di dalam ketaatan, bahkan di dalam kasih yang murni. Dan semuanya itu dia kembalikan hanya untuk kemuliaan Bapanya. Maka saat ini mari kita renungkan bersama, saudaraku. Jikalau Tuhan hari ini mempercayakan tugas kepada saudara dan saya, mari ingat kembali. Tugas apa yang sedang Tuhan berikan pada saudara? Tugas apa yang Tuhan sedang percayakan pada saudara dan saya? Lalu kemudian yang berikutnya adalah, apakah kita sudah melakukan tugas itu dengan baik, bahkan dengan teramat baik, dengan totalitas saudara? Contohnya ya, jikalau tugas itu adalah pekerjaan yang saat ini Tuhan percayakan pada saudara, sudahkah saudara menyelesaikan pekerjaan saudara itu dengan baik, dengan penuh totalitas? Sekalipun bekerja dari rumah, tetapi kita bertanggung jawab, kita melakukannya dengan sebaik mungkin, kita tidak tinggal diam, tetapi kita tetap produktif di dalam pekerjaan kita, menghasilkan banyak karya. Lalu kemudian, jikalau tugas atau pekerjaan itu adalah studi saudara saat ini, maka pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah menyelesaikan studi Anda, mengerjakan studi Anda dengan sebaik mungkin? Sekalipun Anda sekolah dari rumah, sekalipun Anda kuliah dari rumah, ada begitu banyak tugas yang diberikan oleh dosen, bahkan dosen tidak bisa bertemu secara langsung. Namun apakah tugas itu dilakukan dengan totalitas, di dalam ketaatan, di dalam kasih, dan semuanya dilakukan dengan penuh sukacita? Lalu kemudian berikutnya, jikalau tugas itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan baik kepada kita sebagai pribadi ataupun sebagai sebuah gereja, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan dan mengerjakan semuanya itu dengan baik, saudara? Saudaraku, di dalam banyak kisah kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan teladan. Ada satu teladan bagaimana dia mengawali dan mengakhiri setiap pelayanannya itu dengan sangat baik. Dan bahkan bukan hanya sangat baik, tetapi dengan sangat kreatif, saudara. Sangat kreatif. Contohnya apa, saudara? Kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus menyentuh setiap orang-orang yang membutuhkan dia melalui khotbah di bukit. Dia tidak menutup firman itu di tembok-tembok bait Allah,
tetapi dia boleh hadir bagi setiap orang yang mengikutinya. Dia melakukan pertolongan kapanpun tanpa melihat waktu. Dengan caranya dia berusaha membongkar setiap tembok-tembok, setiap pemahaman-pemahaman yang kemudian menghilangkan kreativitasnya di dalam melayani. Nah, saudaraku, mari kita lihat apakah cara kita mengerjakan tugas itu sama dengan bagaimana dia mengerjakannya. Dia tidak hanya mengerjakan dengan baik, tetapi dia mengerjakannya dengan sangat kreatif, saudara. Apa artinya kreatif? Kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah selalu ada ide baru. Selalu ada ide baru. Dan saat ini situasi pandemi menuntut kita untuk kita boleh senantiasa kreatif di dalam segala hal, termasuk di dalam dunia pelayanan. Sebagai sebuah gereja, gereja berusaha untuk melakukan ini. Kreatif tidak asal kreatif, karena kita juga harus memetakan setiap persoalan yang ada di sekitar kita. Kita harus berani membuka diri terhadap jemaat, membuka diri terhadap masyarakat. Kita harus berani menggali informasi supaya kita boleh mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Dan kita harus berani membuka relasi, bukan hanya untuk jemaat kita, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan demikianlah GKI Gejayan boleh menemukan bahwa ada satu persoalan yang terjadi di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, dan kita sebagai gereja tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu. Pelayanan kita harus menjadi pelayanan yang kreatif. Kita harus mampu memaksimalkan semua yang bisa kita lakukan. Tidak hanya melalui program diakonia, tidak hanya melalui program gebetan COVID, tidak hanya melalui program tetulung, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita harus menolong jemaat kita harus saling tolong menolong, kita harus menolong masyarakat kita supaya mereka juga punya ketahanan pangan. Nah, ini masih banyak sekali PR kita. Jadi rupanya saudara, apa yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini itu tidak cukup. Ya, masih sangat kurang. Apakah belum kreatif? Sudah. Tetapi apakah cukup sampai di sini? Tidak. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang kreatif itu bukan hanya pelayananku, bukan hanya pelayananmu, tetapi pelayanan kita bersama. Mari kita ciptakan pelayanan yang kreatif. Kita perlu sadari saudara, karena setelah masa pandemi ini selesai, maka dunia akan berubah. Saudara dan saya, kita semua akan mengalami perubahan. Nah, disinilah kita harus kembali memikirkan. Gereja tidak akan kembali menjadi gereja seperti dulu. Gereja tidak hanya akan sekedar menjadi gereja offline, tetapi kita akan menjadi gereja yang juga berperan di dalam pelayanan online. Di sini menjadi satu pergumulan yang sangat penting. Kita banyak melakukan pelayanan online, tetapi kita juga harus memikirkan apakah yang kita lakukan sampai hari ini semuanya itu menjawab kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya katakan tadi di awal bahwa pelayanan kreatif itu bukan hanya pelayananku, bukan hanya pelayananmu, tetapi ini adalah pelayanan kita semua. Jikalau ibu bapak memiliki ide yang kreatif, ide yang baik, maka ibu bapak boleh menyampaikannya kepada kami, kepada Majelis Jemaat GKI Gejayan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mempersiapkan pelayanan yang kreatif. Ketika nanti new normal akan diberlakukan, kita akan berbuat apa? Kita akan melakukan apa di tengah pelayanan kita? Bukan hanya pelayanan di dalam gereja ini, tetapi pelayanan bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, saudara, ini adalah PR kita bersama. Tidak cukup, masih banyak hal lain yang harus kita lakukan
untuk melayani dia dengan cara yang kreatif. Berikutnya, saudara, jikalau kita sudah melakukan banyak hal yang menurut kita itu adalah sesuatu yang kreatif, maka kita harus mengevaluasi dari semua yang kita lakukan, siapakah yang dimuliakan? Apakah dia yang dimuliakan atau hanya aku yang dimuliakan? Jikalau hanya aku yang dimuliakan, jikalau hanya aku yang dipuji, maka berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Mari saudaraku, kita kerjakan bersama dengan dia. Kita mengerjakan tidak seorang diri, karena semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah bagian doa yang pertama, saudara. Lalu kemudian bagian doa yang kedua, kita bisa melihat bahwa dia tidak hanya berdoa untuk karya, untuk kemuliaannya, tetapi dia juga berdoa untuk para murid. Ada 3 poin, saudaraku. Poin yang pertama adalah supaya Bapa memelihara mereka. Pemeliharaan yang dimaksud di sini itu bukan hanya pemeliharaan iman, tetapi juga pemeliharaan hidup. Dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku. Tujuan dari pokok doa yang kedua ini adalah Tuhan ingin memberikan ketenangan. Tuhan Yesus ingin memberikan damai sejahtera untuk para murid, mengingatkan kepada mereka bahwa ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, maka Bapalah yang akan memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Nah saudara, hari ini kita diajak untuk melihat, jikalau Tuhan sudah memelihara hidup iman kita, kehidupan keseharian kita dengan caranya yang unik, dengan caranya yang kreatif, yang bahkan mungkin kita tidak pernah menduga, maka kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang akan kita lakukan untuk orang di luar sana, supaya mereka pun juga boleh merasakan bahwa Bapa memelihara kehidupan mereka melalui tangan-tangan kita yang kreatif. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perlu diakui bahwa pandemi ini membuat banyak orang, baik dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, menjadi frustasi. Ini kalau bahasa dari almarhum Didi Kempot, ini membuat orang semuanya menjadi ambyar, saudara. Tidak ada yang tidak terdampak, semuanya terdampak, semuanya mengalami pergumulan. Sehingga apa? Ketika orang mengalami pergumulan, maka seseorang itu akan mengalami kesulitan untuk melihat dan bahkan merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Ini adalah saat yang tepat supaya tangan-tangan kita ini diberkati oleh Tuhan, menjadi tangan yang kreatif untuk memelihara kehidupan mereka. Lalu kemudian pokok doanya, poin doa dari yang kedua yang bisa kita lihat adalah Tuhan meminta supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Ini doa yang sangat unik, saudara. Tuhan Yesus tidak meminta supaya mereka bebas dari penderitaan dunia. Tuhan tidak meminta supaya mereka bebas dari permasalahan. Tuhan juga tidak minta supaya mereka ditarik dari dunia yang membenci mereka. Tidak. Tetapi Tuhan berdoa supaya Dia, Bapa, melindungi mereka dari yang jahat. Karena Yesus tahu, Yesus memahami situasi seperti apa yang akan dialami para murid setelah Yesus ditangkap, mati, kemudian bangkit, naik ke sorga. Saudara, Dia tahu persis. Oleh karena itu Tuhan berdoa, lindungilah mereka dari yang jahat. Dan hari ini saya mengajak ibu bapak saudara sekalian untuk kembali merefleksikan bahwa yang terlihat itu belum tentu yang jahat. Justru yang tidak terlihat, yang sering merasuk dalam pikiran kita, masuk melalui pikiran kita,
itu kadang adalah sesuatu yang jahat. Mengapa jahat? Karena pikiran jelek itu kemudian membuat kita mengeluh. Pikiran jelek itu membuat kita putus asa dan kita tidak mau berdiri, kita tidak mau bangkit, melakukan sesuatu yang kreatif. Pikiran jelek itu kadang kemudian membuat kita cenderung mengkritik diri sendiri, lalu kemudian mengkritik orang lain. Pikiran jelek itu seringkali membuat manusia kemudian berpikiran jahat, tidak lagi mengasihi sesamanya. Nah saudara, maka kita dapat melihat bahwa ini adalah satu realitas. Pandemi ini dalam sebuah penelitian memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata meningkatkan angka bunuh diri, dan tidak hanya itu, tetapi ternyata pandemi ini juga meningkatkan kejahatan dimanapun berada. Kenapa saudara? Karena orang mulai banyak yang putus asa dengan pikiran-pikiran negatifnya, dengan pikiran-pikiran jeleknya. Tidak terlihat, tetapi sangat membahayakan. Maka saudara, jikalau sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan masih melindungi saudara dan saya dari yang jahat, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka hal apa yang kreatif yang dapat saudara dan saya lakukan untuk melindungi saudara-saudara kita yang lain juga dari yang jahat? Ada cara yang unik saudara. Hari ini kita tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa berkumpul bersama, kita tidak dapat tatap muka, tetapi kita tetap dapat mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah daring, melalui firman Tuhan yang di-sharingkan melalui media sosial ataupun juga melalui grup WhatsApp kita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya saudara, dengan firman Tuhan yang kita sharingkan satu dengan yang lain, tentu ini akan menjadi kekuatan, tentu ini akan menjadi penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jauh lebih indah jikalau firman itu tidak hanya berupa tulisan, jikalau renungan firman Tuhan itu tidak hanya berupa tulisan yang kita kirimkan, tidak hanya berupa video yang kita kirimkan kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi diri kita sendiri boleh menjadi kitab yang terbuka. Kita hadir bagi setiap mereka yang hari ini kita pandang mereka membutuhkan kehadiran kita. Mari saudara, kita lindungi saudara-saudara kita dari segala sesuatu yang jahat melalui cara-cara kita yang kreatif. Lalu kemudian yang ketiga, dari pokok doa yang kedua, ada poin yang dikatakan supaya Bapa menguduskan mereka. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, apalagi di tengah situasi saat ini, di mana orang tidak lagi mempedulikan kekudusan, di mana orang tidak lagi mempedulikan kebenaran, tetapi Tuhan berdoa untuk saudara dan saya, supaya kita dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu artinya apa? Dalam situasi yang sulit ini, Tuhan merindukan supaya saudara dan saya tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Kita tetap ada di dalam Dia. Karena ketika kita ada di dalam Dia, kita pun akan dipakai oleh Dia dengan caranya yang kreatif, agar setiap orang pun boleh merasakan dan bahkan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian pokok doa yang ketiga, Yesus tidak hanya berdoa untuk karya kemuliaan-Nya, Dia tidak hanya berdoa untuk para murid, tetapi Dia juga berdoa untuk semua orang percaya, supaya mereka menjadi satu di dalam iman, satu di dalam kasih, satu di dalam segala yang baik. Ini adalah pokok doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid di tengah situasi yang sangat kritis sekali. Nah saudaraku, di tengah pandemi ini, kita, bukan aku atau kamu, kita diminta untuk tetap bersatu dan kreatif di dalam melayani dunia di sekitar kita. Masih begitu banyak PR yang harus kita kerjakan saudara. Maka jangan berpuas diri saudara.
Mari kita jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Karena mungkin masih ada banyak ide baru. Masih ada banyak hal-hal kreatif yang belum kita lakukan. Oleh karena itu, supaya kita boleh menghasilkan pelayanan yang kreatif, mari kita bersama ingat, kita tetap ada di dalam kebenaran firman-Nya. Kita tetap terus melekat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman itulah yang akan menolong kita supaya kita boleh memiliki ide-ide yang baik, ide-ide yang membangun kehidupan jemaat dan juga membangun kehidupan masyarakat di sekitar kita. Masih banyak hal yang belum kita kerjakan. Kita harus memperbaiki banyak hal terkait dengan ibadah online kita. Kita masih harus mempersiapkan bagaimana ketika new normal itu dilakukan. Mari kita bawa di dalam doa supaya setiap pelayanan kita sungguh boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, betapa kami bersyukur kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami untuk kami boleh melihat bahwa di dalam situasi, di dalam kondisi yang kritis sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan murid-murid-Mu. Dan kami pada hari ini boleh menyadari dan melihat bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi yang tidak mudah ini, Engkau juga menjadi Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna, pertolongan dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kini tiba waktunya untuk kami boleh kembali menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah dunia. Tuhan menolong dan memberkati agar kami dimampukan dengan pelayanan kami, dengan tangan-tangan yang kreatif untuk kami boleh kembali hadir bagi setiap saudara yang membutuhkan. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur ketika pada hari ini Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk setiap masyarakat, untuk saudara-saudara kami yang hari ini mereka mungkin mulai putus asa oleh karena mereka juga terdampak karena pandemi ini. Berkati mereka ya Tuhan, tolong setiap mereka agar di dalam setiap langkah anak-anak-Mu ini boleh senantiasa mengandalkan dan juga senantiasa menaruhkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami mau berdoa untuk presiden kami. Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melengkapi agar dengan hikmat-Mu beliau boleh memimpin bangsa dan negara kami di dalam hikmat Tuhan dengan setiap kebijakan-kebijakan yang boleh disampaikannya. Bapa di dalam sorga, ini doa dan permohonan kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterbatasan oleh karena mereka sakit. Tuhan menolong, Tuhan memberkati obat-obatan, makanan minuman, dan juga setiap proses pengobatan perawatan yang dilakukan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara terkasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak berkumpul di tempat ini, di dalam gereja ini, kita masih bisa terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat adalah di dalam kegiatan gebetan COVID-19 yang sudah dan akan terus kita lakukan oleh tim aksi sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan kita yang terbaik melalui persembahan yang kita transfer ke dalam rekening gereja, bisa juga melalui berangkas yang disiapkan di lobi belakang maupun di kantor gereja. Bisa menitipkan di sana untuk persembahan saudara, kapanpun saudara bisa datang ke kantor gereja. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita mendasari persembahan kita membaca dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan pada apa yang ada padamu, bukan berdasar pada apa yang tidak ada padamu. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Hati serta asaku juga segenap rencanaku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan. Ingatan dan pikiranku, air mata dan gembiraku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan. Saat gelap di ujung hariku, semua jadi hidup dan merdu. Ini ya Tuhan yang ku perlukan,
cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan. Saat gelap di ujung hariku, semua jadi hidup dan merdu. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami masih boleh mempersembahkan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami terus memohon pertolongan kepadamu. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga terus mempersembahkan juga untuk hidup kami bagi sesama kami yang membutuhkan dengan memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk melayani umat-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan
bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia. Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, haruslah dalam namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan